Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi asma'in. Kepada yang saya hormati, semua serta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Meyer Laboratories dan semua para praktisi kesehatan hewan dan peternakan di seluruh Indonesia. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang reproduksi pada sapi. Jadi reproduksi ini penting sekali karena kaitannya sama kesinambungan keberlangsungan populasi sapi. Sangat penting sekali, kenapa? Karena berhubungan dengan suplai pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi masyarakat. Nah, selama proses reproduksi itu sapi menghasilkan susu. Nah, susu ini adalah konsumsi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak. Kemudian nanti ketika sapi itu reproduksi menghasilkan beranak jantan, maka yang jantan ini digemukkan, akhirnya menghasilkan daging. Jadi reproduksi ini sangat penting, pasti menghasilkan susu dan nanti punya peluang menghasilkan bibit untuk penggemukan. Nah, sampai hari ini yang namanya populasi di Indonesia ini bertahan karena ada apa? Ada reproduksi pada peternakan sapi perah, yang pertama. Yang kedua, karena ada sebuah budaya, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu ada budaya yang mana setiap masyarakat, hampir semua orang di kampung Jawa Tengah, Jawa Timur itu, dia punya budaya memelihara sapi sebagai sebuah tabungan. Jadi kalau di Jawa itu, kalau petani pasti peternak. Karena mereka itu tidak mau pulang tidak nyangking. Kalau sini mohon maaf, pejabat kan pulang ya hanya badan, sana tidak. Jadi kalau pulang dari kebun, dari sawah, yaitu pulang wajib bawa rumput. Jadi istilahnya menyelam minum air, itu orang Jawa Tengah. Nah, namanya rojo koyo. Makanya di Jawa Tengah itu tidak harus sapi perah. Jadi mereka punya sapi PO, sapi semental, mereka reproduksi. Kalau di sini di Jawa Barat hanya sapi perah. Sedikit sekali yang punya sapi potong kemudian direproduksikan, jarang sekali. Jawa Tengah itu hampir semua rumah. Makanya kenapa? Jadi rojo koyo atau sapi, kambing, domba itu Jawa Tengah itu menjadi bekal hidup mereka untuk kebutuhan besar. Contoh, menyekolahkan anak, jual sapi. Muliakan anak, jual sapi. Kemudian menikahkan anak, jual sapi. Bangun rumah, jual sapi. Kalau perlu mau jadi tentara, kalau nyogok juga jual sapi. Itu memang nyata. Bagaimana mereka sederhana? Contoh punya 1 ekor sapi, beli dia murah betina, bakalan 15 juta. Nanti setelah kurang lebih melihara 1 tahun, dia udah di IB menghasilkan sapi. Anak dibesarkan lagi sama mereka, anak itu. Dan nanti yang anaknya nanti udah besar 2 tahun, contohnya laku 30 juta, belikan lagi bakalan. Makanya dari 1 ekor sapi mereka bisa punya sapi banyak. Itu budaya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya pembunuhan di Jabodetabek dan Jawa Barat itu setiap korban dan bibit itu pasti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sapi lokal. Makanya tidak ada. Kemudian ini berkembang ke Lampung. Lampung juga akhirnya banyak sama Medan. Kenapa? Karena banyak imigran atau orang transmigrasi dulu. Itu kan orang Jawa. Budaya itu tidak hilang. Akhirnya makanya populasi di Lampung ini cukup tinggi. Kenapa? Karena banyak orang Jawa yang membudayakan kembali budaya mereka di Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhirnya populasi di Lampung itu besar. Makanya suplai Jabodetabek itu kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung tambah Medan. Itulah. Makanya ya, dan itu penting sekali. Reproduksi ini kalau sampai kata punah, udah kita menjadi negara yang istilahnya segala ketergantungan. Jadi kembali ke reproduksi, jadi sapi itu untuk reproduksi idealnya itu kalau paling ideal ya, itu di usia di 2 tahun. Kalau ideal di 2 tahun.
Ya kalau 1,5 tahun itu baru mulai dewasa kelamin, tapi belum matang sekali. Cepat-cepatnya di umur 18 bulan. Ini sapi darah. Nah, sapi ini untuk ini saya menyampaikan yang intinya programnya saja. Jadi program. Jadi kita harus tahu siklus estrus atau siklus birahinya sapi betina. Jadi siklus birahinya sapi betina ini adalah setiap 21 hari. Jadi setiap 21 hari sapi ini akan terjadi katakanlah ovulasi atau matangnya sel telur yang siap dibuai. Makanya kita harus mengenali fisiologi atau gejala klinisnya sapi yang sedang estrus atau sedang birahi. Nah, itu makanya ada 3A, abuh, abang, anget. Jadi di kemaluannya itu pasti bengkak. Kemaluannya bengkak. Kemudian memerah. Kalau enggak biasanya putih, memerah. Kemudian anget, berarti hangat. Dan nanti setelah itu ketika dia pas ovulasi, dia akan ada leleran bening. Bukan kuning, bukan merah, tapi warnanya adalah bening. Itu dia pas ovulasi, namanya lokia untuk melancarkan. Nah, saat itulah saatnya paling tepat di inseminasi atau dikawinkan. Ya paling tepat untuk deteksi apa? Pejantan. Jadi pejantan itu tidak akan naikin sapi yang tidak estrus, tidak birahi. Dan paling aman kenapa? Karena ya pun katakanlah dia baru birahi awal, dia di 18 hari dia udah ada gejala kan, dia pun dinaikin jantan pasti jadi. Kenapa jadi? Karena sperma jantan ini volumenya banyak dan terpenetrasi sampai ke uterus. Dan karena pada saat birahi ini serviks membuka, dan kekuatan hidup daripada spermanya jantan tadi, semen yang banyak tadi itu kuat 3 hari. Jadi pada saat sapi betina ini pas ovulasi sudah siap ada sperma untuk membuai. Nah, beda sama kawin alami. Beda sama kawin inseminasi buatan atau artificial insemination, itu berbeda. Kalau kawin suntik itu kekuatannya sperma ketika belum tentu hidup. Kenapa? Satu, saat mohon maaf, inseminatornya katakanlah tidak tertib, kekurangan N2 cair, nitrogen cair, mati. Atau terlalu dingin juga mati, jangan dikira. Nah, kemudian belum tentu semen ini masih hidup saat penyimpanan. Gak akan tahu, tapi kalau sperma pejantan ini pasti hidup. Dan jumlahnya miliaran. Nah, sementara stro itu tempatnya semen yang untuk kawin suntik itu ya. Itu paling dia, jadi kalau 1 ekor sapi pejantan ejakulasi menghasilkan sperma, itu dijadikan sekitar ya kurang lebih 1000 stro. Bisa bayangkan? Jadi kalau perbandingannya kualitas itu ya. Jadi ini sapi di ejakulasi keluar sperma ditadahin, dimasukkan ke wadah tertentu, kemudian diencerkan menjadi kurang lebih 1000 stro, bayangkan. Nah kalau alami 1 ekor sapi jantan yang jadi 1000 stro tadi untuk 1 betina, akhirnya tinggi nggak peluang untuk hamilnya? Ya, makanya paling ideal sebenarnya kawin itu koloni. Kalau memang usaha harus kawin alami, yang penting bibitnya pejantan harus bagus dan sering di rolling jadi tidak inbreeding. Karena apa? Itu pasti insya Allah tingkat kejar buntingnya itu di atas 90%. Kenapa? Selama tidak ada gangguan reproduksi. Ini season pertama perihal reproduksi. Nah, kemudian untuk persiapan daripada bakalan betina indukan ini ya, bakalan indukan ini kita kalau saatnya belanja usia 18 bulan atau 2 tahun ini harus juga sehat. Pertama kali penilaian berat badan, body score. Jadi tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk. Terlalu kurus juga susah ovulasi, susah menghasilkan sel telur. Nah, makanya kalau terlalu kurus kasih dulu obat cacing karena cacingan. Nah, kasih obat cacing,
kemudian dikasih konsentrat, tapi tidak terlalu banyak, sama. Nah, itu rumput, jadi tidak main jerami. Kalau reproduksi tidak boleh main jerami, tidak boleh dikasih pakan jerami atau pakan fermentasi. Tidak boleh, jadi untuk reproduksi tidak boleh pakan fermentasi, tidak boleh diberikan jerami. Karena tidak itu ya, harus rumput segar. Rumput segar, berikanlah 10% dari berat badan, kemudian konsentrat 1-2% cukup. Itu, jadi nanti dia nggak akan terlalu gemuk. Kalau kebanyakan konsentrat juga gemukan, banyak lemak, nggak susah. Jadi cukup 1-2%. Itu kalau pahitnya tanpa konsentrat pun, asal rumputnya full. Karena kita nggak ngejar berat badan ya, ngejarnya normal hidup. Itu dia akan bagus, asal full rumput. Nah, nanti setelah dikasih obat cacing, dipakan ya, konsentrat tadi. Entah bekatun, entah apa, diberikan. Nanti obat cacingnya ini, beda sama yang biru, sama yang cair ya. Obat cacingnya Albenmer cair 20%. Ini kenapa? Beratnya karena 400 kilo ke atas. Ini untuk berat 400 kilo, ini ya. Maksimal di 500 kilo. Nah, campur dengan konsentrat, nanti akan dimakan semuanya. Ini nanti bagus. Setelah itu pemberian obat cacing pada reproduksi, nanti diulang setelah 2. Nah, kemudian untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan saluran reproduksi, sehingga siklus estrusnya normal, itu perlu vitamin mineral yang sempurna, yang lengkap. Apa? Mengandung vitamin A, D3, E, kemudian apalagi harus mengandung selenium. Selenium sama vitamin E cukup tinggi. Ini ada di Primavit. Kemudian tidak boleh anemia, harus mengandung ferrum, kobalt, kemudian mengandung hidroksisianokobalamin atau vitamin B12 dan mengandung koper. Ini kenapa? Karena aliran darah ini sangat penting untuk reproduksi, tidak boleh anemia. Nah, ini Primavit ini, insya Allah kalau dengan pakan ini tadi, dengan Primavit setiap hari, pagi 2 sendok, sore 2 sendok makan, itu hampir tingkat reproduksinya bagus. Jadi istilahnya calving interval itu tidak lama. Jadi lepas sapeh, birahi lagi, kawin lagi. Dan tidak perlu hormon-hormonan, kalau jadi hanya obat cacing sama Primavit. Nah, kecuali sudah seperti itu, kemudian tidak juga birahi, harus dipancing dengan hormon. Hormon juga ya, hormon yang dengan apa? Estron, atau ini adalah hormon estrogen. Ini untuk merangsang birahi. Paling aman untuk merangsang birahi dan menormalkan reproduksi hanya estron ini. Ini estron. Jadi nggak usah menggunakan PGF2 alfa, apalagi menggunakan nggak usah. Ini aja paling aman. Tidak akan punya efek apapun dan nanti siklus estrogen akan normal. Nah, tapi sebelum ini tidak buru-buru, tadi kan obat cacing, Primavit, suntik vitamin A, ADE, lupa ya, ADE fit ini injek, cukup itu. Nah, nanti kalau sudah itu ditempuh belum, baru kita menggunakan hormon estron atau estradiol estrogen. Ini hormon perangsang birahi dan untuk perkembangan folikel pada ovarium, untuk menghasilkan ovum sel telur. Ini namanya estron, injek Mayer. Nah, kalau seandainya katakanlah ada sapi tersebut ada resiko, contoh ada betina yang dulunya pernah bunting, pernah keguguran, belum tentu brusela. Nah, itu mungkin pengaruhnya biasanya pakan fermentasi, atau karena traumatik, tendang dan sebagainya. Nah, itu kita menggunakan penguat kebuntingan, menggunakan progesteron. Nah, progesteron ini adalah lawannya estrogen. Jadi kalau sudah bunting, itu butuhnya progesteron. Sebelum bunting butuhnya estron. Tapi kalau setelah bunting butuhnya progesteron injek. Ini adalah penguat kebuntingan. Jadi main saya alhamdulillah di Tapos itu berapa ekor? 100 ekor itu alhamdulillah tidak ada yang keguguran. Diberikan progesteron. Kapan diberikannya? Diberikannya pada usia rawan, yaitu usia
3 bulan kebuntingan. Itu usia 3 bulan, jadi masuk ketiga, paham ya? Jadi 1 bulan, 2 bulan, paham? Jadi masuk bulan ketiga, suntik pakai, karena itu masalah pakai progesteron injek. Nah, telat-telatnya pertengahan atau akhir. Nah, tapi kalau bisa dimasuk 3 bulan, suntik progesteron injek. Ini gunanya apa juga? Gunanya nanti kelenjar mame atau ambing ini akan berkembang menjadi besar. Nah, diiringi suntik apa? Vitamin A, D, E. Kenapa vitamin A, D, E? Nah, vitamin A, D, E ini akan menjaga pertumbuhan dan kesehatan sel daripada janin atau fetus. Paham ya? Nah, kemudian nanti setelah itu diulang. Diulang kapan? Diulang masuk ke 7 bulan. Paham ya? Jadi 6 selesai, hari ke-7 masuk bulan ke-7, paham ya? Langsung disuntik dengan progesteron lagi. Nah, ini nanti kelenjar mame, kelenjar ambing akan tambah berkembang. Jadi akhirnya ketika nanti melahirkan, laktasi, dia menghasilkan susu sangat banyak karena ambingnya besar. Itu keuntungannya. Nah, harganya berapa? Contoh harganya ini mahal, 125.000. Tetapi bayangkan, pahitnya juga satu periode 250.000. Tapi apa keuntungannya? Selamat, tidak abortus. Berikutnya adalah susu, insya Allah pasti naik. Ya, pembedaan ini pasti naik. Makanya nanti bagaimana ngujinya? Berikan pada sapi-sapi yang produksinya rendah, 5 liter, 1 liter, 10 liter. Nanti setelah disuntik ini pada saat bunting, nah, itu nanti dia produksinya akan lebih besar. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya ketika katakanlah diberikannya terlambat, berikan 5 bulan, tidak apa-apa. Berikan gimana umur 6 bulan, tidak apa-apa. Jadi tidak ada efek samping apa. Nah, tetapi jangan pernah diberikan di umur 9 bulan. Nanti kalau berikan umur 9 bulan, susah melahirkan karena uterus tidak akan kontraksi. Nah, termasuk bagaimana cara merangsang, kalau usianya contoh di recording tepat 9 bulan mulai lahir. Cara merangsang melahirkan itu pakai lawannya. Apa? Estron injek. Nah, estron injek ini dia akan membantu kelahiran, tapi tidak kontraksi berat. Bagaimana caranya? Serviks membuka, kontraksi pelan akan melahirkan dengan lancar. Jadi untuk merangsang kelahiran jangan pakai oksitosin. Ini ilmu, pakainya estron injek. Oke, demikian ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat hingga reproduksi pada sapi peternakan rakyat khususnya maju berkembang dengan ilmu pengetahuan yang kita sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.